ya kan? Jadi hari ini judulnya adalah pertempuran rohani, ya. Nah, kita lihat saja langsung di sini, saudara ya. Kita ke Korintus ya, kita ke Korintus, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi, saudara, kita perlu sadar, kita perlu lebih lagi mengerti bahwa musuh kita tuh bukan darah dan daging. Dia roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu setan, ya kan? Penguasa-penguasa di dunia ini. Ya, thank you Jesus. Dan dia pakai apa? Dia pakai dusta. Ya kan? Dia pakai dusta ya untuk mengecoh kita. Nah, kita biarlah ini menerangi kita ya, saudara. Kita baca di sini. Saudara, ini bisa sangat memberkati saudara. Waktu saya dapat pewahyuan ini, saudara, itu benar-benar membawa banyak terobosan dalam hidup saya. Amin, saudara. Sangat-sangat memerdekakan, saudara. Ya, mari kita perhatikan hati-hati firman-Nya dengan teliti ya. 2 Korintus 10, saudara. Ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Amin, saudara. Haleluya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Haleluya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi di dalam setiap orang manusia, kita semuanya ada benteng-benteng. Benteng apa? Yaitu cara kepercayaan, cara berpikir. Ya kan, itu seperti benteng ada di dalam pikiran kita. Amin, sudah. Nah, itu kan benteng-benteng, ya kan, kuasa Allah, benteng-benteng, meruntuhkan benteng-benteng. Kita nggak bisa menghadapi iblis dengan benteng-benteng di dalam pikiran kita. Amin, saudara. Dan di sini katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya kan? Terus dikatakan, kami menawan segala pikiran. Haleluya. Thank you, Jesus. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini ada salah penerjemahan. Salah penafsiran Alkitab ya. Karena untuk mengatakan kami menaklukkan kepada Kristus. Ya, terus di sini dikatakan siasat orang. Ini bukan soal siasat orang. Ya kan, iblis bekerja lewat orang, saudara. Ya kan, untuk dia bisa pakai orang menyakiti kita, menyakiti orang lain. Orang itu harus kerjasama. Orang itu pikirannya akan dipengaruhin, ya kan, dengan pikiran yang dari iblis untuk mencuri, membunuh, merusakkan, ya kan. Jadi dari situ dia mulai berpikir yang tidak benar, dan dari situ tindakan dia tidak benar, ya kan. Jadi di sini kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya ya, saya akan lihat dari bahasa Inggrisnya, saudara ya, sebentar ya. Thank you Jesus. Saya lihat dari bahasa Inggrisnya yang lebih jelas. Karena ini bukan soal bahasa ya. Ini bukan hanya soal bahasa, ini juga soal sesuai konteks perjanjian baru, saudara. Ya kan? Di sini dikatakan, haleluya. Kalau dari bahasa Inggrisnya ya, thank you Jesus. Haleluya. Ayat 3 sudah benar. Tapi kalau ayat 4-nya, ya kan, pertempuran kita tuh bukan daging, bukan dari luar, tapi penuh kuasa, ya kan, di dalam Tuhan, dengan kita meruntuhkan tembok-tembok. Meruntuhkan tembok-tembok. Nggak dibilang soal manusia, karena manusia itu, haleluya, kita bisa milih untuk kita ikut pikirannya Tuhan atau pikirannya iblis. Jadi kalau manusia itu karena sudah jatuh, dia nggak ada kemampuan untuk melawan pikiran yang nggak benar, sehingga dia kemudian mulai, ya kan, kalau seseorang berpikir salah misalnya, ya kan, dari situ dia mulai kalau terus menerus ya, itu kemudian menjadi suatu benteng di dalam pikiran orang itu. Dari situ dia melihat gambaran yang salah. Waktu dia terus-menerus melihat gambaran yang salah, apa yang terjadi? Dia akan melakukan.
Amin, saudara. Dia akan melakukan gambaran itu yang dia terus-terus lihat. Ya kan? Nah itu asalnya dari mana? Asalnya dari iblis. Nah iblis nggak mau, manusia tahu. Karena dia mau sembunyi supaya dia terus-menerus bisa beroperasi tanpa ketahuan. Makanya di sini dikatakan, itu kita nggak bisa hadapin dengan intelek, nggak bisa hadapin dengan pakai kekuatan manusia. Tapi melalui di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Dengan kita, tembok-tembok itu harus diruntuhkan. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Makanya orang kalau cuma di penjara, kalau dia nggak dikasih kesempatan untuk lahir baru, dia nggak bisa berubah loh. Kalau tembok-tembok di dalam pikiran orang itu sampai dia bunuh orang misalnya, dia nipu, dia apa. Kalau tembok itu di dalam pikiran dia tidak diruntuhkan, tidak diganti dengan yang benar, keluar dari penjara, dia akan melakukan lagi. Dan banyak kasus lebih buruk, saudara. Mungkin saudara pikir, oh saya nggak punya masalah itu. Ya, tapi dalam hidup saudara, ya kan? Apakah saudara sudah berkemenangan? Semuanya, saudara, ada orang yang karena salah percaya, ntar sembuh, ntar sakit lagi, ntar sembuh lagi. Atau hutang, ya kan? Atau pas-pasan, kekurangan, atau berselisih, kecewa, sakit hati terus-terusan. Ya kan? Nah itu semua benteng-benteng loh. Amin semua, amin saudara. Ya. Jadi, haleluya, benteng-benteng itu di dalam jiwa kita. Karena jiwa kita belum diperbaharui. Kita ini sudah anak Allah, yang sudah percaya Yesus sudah anak Allah. Tapi jiwa kita, benteng-benteng, cara berpikir, itu harus diruntuhkan. Kalau tidak, buahnya, tindakan kita akan sama terus. Amin, saudara. Nanti buahnya sama. Ya kan? Nah, di situ terus ayat 5. Casting down argument. Dan jadi meruntuhkan setiap argumentasi di dalam pikiran kita. Dan setiap hal yang meninggikan kita, yang melawan pengenalan akan Allah. Saudara dengar baik-baik loh. Ini akan sangat memberkati saudara ya. Bukan menawan, bukan hanya melawan Allah, tapi melawan pengenalan akan Allah. Hidup kekal adalah mengenal Allah dan putranya. Amin, saudara. Membawa setiap pikiran kepada, kita tangkap pikiran itu dan mengarahkannya kepada ketaatan Kristus. Mengarahkan kepada ketaatan Kristus. Bukan kita melawan iblis itu menundukkan kepada Kristus. Bukan begitu. Karena yang mengalahkan iblis itu bukan saudara dan saya. Saudara nggak bisa, ya kan, melawan. Kita nggak bisa melawan penyakit, kutukan, kekurangan, bencana. Sekarang banyak deru-deru perang. Orang sudah mulai bicara mengenai nuklir. Ya kan, ada yang takut, ada yang mulai takut. Kenapa? Karena kita nggak bisa hadapin, ya kan, dengan kemauan keras, dengan kita gitu. Ada satu ketakutan, saudara. Dan itu adalah caranya iblis. Kalau seseorang itu terus-menerus takut, ya kan, itu jadi benteng. Nah, itu bisa, dari situ akan mulai dikasih imajinasi nggak benar. Jadi di sini katakan kita harusnya mengarahkan itu kepada ketaatan Kristus. Coba kita baca hati-hati. Kenapa di bahasa Indonesia dikatakan kepada Kristus? Tidak bisa. Kita nggak bisa tundukkan iblis. Bukan kita yang menang lawan iblis. Yesus bilang, "Hei, segala otoritas di bumi dan surga aku sudah dapat. Pergi memberitakan Injil." Dan itu bukan hanya untuk kita pelayanan. Alkitab mengatakan di Efesus 1 ayat 17. Ya kan, 17 sampai 19. Minta roh hikmat dan wahyu supaya kita tahu betapa hebat kuasanya bagi kita. Bukan hanya untuk pelayanan, bukan hanya untuk lawan iblis, tapi juga untuk meruntuhkan tembok-tembok di dalam jiwa kita yang terus-menerus membuat kelakuan kita membatalkan kemenangan yang harusnya kita alamin. Masalah yang sama terus-menerus lemah. Oke, pernah mengalami, dapat lagi, kalah lagi, kadang menang, kadang kalah. Kenapa begitu? Karena ada tembok-tembok yang iblis taruh di dalam diri kita, dan itu menghasilkan gambaran, dan itu tidak sesuai dengan, ya kan, ketaatan Kristus. Saudara, haleluya. Untuk kita bisa, jadi begini, bukan kita, kamu harus taat sama saya langsung seolah-olah kita yang mengalahkan iblis. Enggak. Kita bisa mengalahkan iblis. Ya kan, kita bisa, maksudnya kita mengalahkan iblis dengan apa?
Dengan darah domba kan? Amin, dengan darah domba loh. Bukan darahnya kita, darah domba. Dan perkataan kesaksian itu maksudnya apa? Kita memperhatikan, kita mengatakan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Amin, saudara. Kita mengarahkan itu. Kalau dibilang, kamu nggak mungkin bisa sembuh. Dokter bilang, nggak ada obatnya. Nah itu kan, menentang kan? Menentang kebenaran Kristus. Karena Kristus sudah menjadi kutuk hukum Taurat. Kita sudah menanggung kutuk hukum Taurat buat kita. Dia sudah jadi kutuk. Nah pikiran itu, opini orang, ya kan cuma dari segi jasmani, nggak bisa sembuh. Ya kan, kamu seumur hidup harus minum obat. Tapi kalau ada pikiran orang itu sudah diperbaruin kepada ketaatan Kristus, seperti satu orang itu yang waktu saya ajarkan, jangan langsung kesembuhan. Karena dasar untuk kita bisa mengatasin pekerjaan iblis itu bukan kita, Yesus. Saya bilang, kamu jangan langsung, kamu berdiri dulu atas Roma 4 ayat 5-8, karena itu ketaatan Kristus. Karena berdasarkan ketaatan Kristus, semua harus tunduk, semua nama, termasuk penyakit kanker, nama penyakit yang gak ada obatnya, masalah yang gak ada jalan keluarnya, semua sudah ditundukkan dan bisa ditundukkan kepada ketaatan Kristus. Dan setelah itu saya bilang, baru kamu berdiri atas janji Tuhan. Jadi dua hal, arahkan kepada ketaatan Kristus, dan setelah itu percaya kamu sudah disembuhkan. Karena kalau dosa kita sudah selesai, efek dari dosa adalah kutukan, penyakit, ya kan, kecelakaan, bencana, kekurangan, ya kan, kebiasaan hutang, keterikatan dengan narkoba lah, nggak bisa mengatasin, segala macam. Saudara tahu nggak? Orang itu terus menerus lihat ayat itu, ya kan, ya ayat itu dari Roma, contohnya dari Roma ayat 4-5 dalam 8. Bagi orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan jerih payahnya sendiri. Haleluya, saya ingatnya bahasa Inggris ya. Ya kan, diberkati karena dosa-dosamu sudah diampunin, ya kan, pelanggaranmu, ya kan, dosa-dosamu sudah diampunin, tidak, dan kesalahanmu tidak diperhitungkan Tuhan kepadamu. Berbahagialah orang, ya kan, seperti itu Daud bilang itu ya, that his iniquities are forgiven, his sins are covered, ya kan, dan berbahagialah orang yang kesalahannya, dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Kenapa ada penyakit? Kenapa ada kekurangan? Kenapa ada kemiskinan? Ada bencana, mati sebelum waktunya. Ya kan, kenapa? Karena ada dosa. Tapi Yesus sudah menjadi dosa kan? Amin, makanya kita bisa selamat. Yesus sudah jadi dosa. Jadi setelah itu, dia mengakuin itu, dan dia ngakuin, dia ulang-ulang itu. Dia ngakuin juga dari janji Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya, karena kita sudah mati terhadap dosa, terhadap hukuman dosa, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Dia ngakuin terus, berapa lama? Dia ngakuin lagi, ngakuin. Ingat, kerajaan Allah tuh seperti orang menabur benih. Akhirnya apa? Dia sembuh. Yang seharusnya nggak bisa sembuh, kanker. Ya kan? Ada dia ketemu orang waktu itu baru-baru, oh ternyata orang itu bilang dia baru dioperasi, dia harus minum obat seumur hidup. Tapi orang ini bersyukur, puji Tuhan, dia bilang, saya sembuh, saya nggak usah minum obat, saya nggak usah operasi. Kenapa? Tunduk kepada ketaatan Kristus. Tanpa kita tahu Kristus bikin apa, saudara, kita nggak bisa, kita nanti nggak ada keberanian. Karena yang mengalahkan iblis itu bukan kita. Iblis sudah dikalahkan. Makanya kalau dikatakan pertempuran rohani, saya bilang tanda tanya, supaya saudara dan saya, kita terus memperbarui pikiran kita. Sehingga kita nggak berasumsi kita udah tahu. Karena kalau dari situ, kita nanti nggak bisa bertumbuh. Amin, kita perlu terbuka untuk kita lebih lagi sadar. Musuh ini bukan hanya di luar, kepercayaan kita. Cara kita memandang diri kita. Cara kita memandang Tuhan. Itu gimana? Karena kalau kita makin tahu, firman Tuhan mengatakan akan ada lebih damai, sejahtera, dan kasih karunia-Nya semakin bertambah. Jadi kita lihat di sini kepada
Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yang mengalahkan iblis itu Yesus. Ya kan? Jadi bukan kita yang langsung tundukkan iblis seolah-olah kita yang tidak. Jadi kita arahkan itu semua kepada ketaatan Kristus. Yesus bikin apa? Dan kita harus tahu bahwa ketaatan Kristus adalah sempurna. Dan ini bisa nolong saudara merubah gambaran diri yang salah, saudara. Ya kan? Nah, saya berikan contoh dulu supaya saudara mengerti. Ya kan? Saya berikan contoh. Efeknya kalau kita lebih mengerti ketaatan Kristus itu bagaimana? Karena ada orang yang salah mengerti seolah-olah ketaatan Kristus itu tidak sempurna. Seolah-olah Allah bisa hukum kita lagi, dia bisa kutuk kita lagi, dia bisa lempar kita lagi ke neraka. Ya kan? Kalau kita kamu belum lepas dari dosa, nanti mungkin Allah nggak mau kenalin kamu, mungkin Allah akan menolak kamu. Nah begitu, seolah-olah ketaatan Kristus tidak sempurna. Nah sekarang kita lihat dari firman-Nya. Apa itu ketaatan Kristus? Sebelum kita bisa mengarahkan pikiran kita, kita merdeka dari keterikatan, dari tindakan yang membatalkan kemenangan Kristus dalam hidup kita. Yang harusnya kita lebih merdeka, kita lebih kuat, lebih sehat, lebih makmur, lebih bebas dari kebiasaan buruk, dendam, ya kan, kecewa, sakit hati, segala macam. Kita lebih merdeka, kita lebih stabil, nggak gampang dipengaruhi dengan segala macam pengajaran dan doktrin yang bikin orang tuh terikat selama bertahun-tahun. Kita lebih merdeka, ya kan. Kita sekarang lihat dari firman-Nya, ya, seberapa ketaatan Kristus. Nomor 1 kita lihat, haleluya, thank you Jesus, haleluya. Kita lihat dari Kolose 2, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Kolose 2. Jadi ingat, bukan soal bahasa ya, soal. Bukan hanya soal bahasa, soal konteks. Kalau orang yang terjemahin itu tidak mengerti, ya kan? Nah, dari King James, dari Raja Yakobus itu penerjemahannya benar dari Alkitab yang pertama ya. Ya kan? Tapi yang lain-lain bilangnya diarahkan kepada Kristus. Tidak kepada ketaatan Kristus. Nah sekarang kita lihat seberapa sempurnanya ketaatan Kristus sehingga iblis harus tunduk. Amin, saudara. Termasuk cara pikir kita yang keliru, yang bikin sabotase, yang bikin kita rasa tertekan, kita kurang damai, bikin kita lemah. Mari kita lihat ketaatan Kristus. Kalau kita tidak mengerti ketaatan Kristus, kita pikir kita yang harus mengatasi iblis, saudara sudah masuk ke dalam permainannya iblis. Kita lihat di sini betapa sempurnanya ketaatan Kristus. Saudara terbuka ya. Ini bisa sangat memberkati, menolong saudara dalam mengatasi dusta iblis, saudara. Nanti saya kasih contoh ya. Tadi saya sudah kasih contoh penerapannya. Kita baca Kolose 2 ayat 13. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Saya baca dari ayat ini deh. Saya baca dari ayat 9, saudara. Sebab ada hubungannya ya. Sebab dialah dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Makanya iblis, dia kan semua dustanya itu, ya kan, harus tunduk kepada ketaatan Kristus. Karena Kristus yang sudah mengalahkan dia. Termasuk cara pikir yang salah. Benteng-benteng yang iblis sudah taruh di dalam kita. Ya kan? Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah ini ya, perhatikan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Sesudah, perhatikan, Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita.
Saudara, kita ini biarlah jadi pewahyuan dalam diri kita. Kita dulu sudah mati. Kita dibangkitkan sesudah Allah, ya kan? Melalui Kristus sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Kita sedang bicara mengenai ketaatan Kristus yang sempurna, sehingga segala sesuatu yang iblis coba tanam dalam diri kita, yang terus-menerus bikin kita punya masalah yang sama. Nanti kita lihat dari Petrus ya, 2 Petrus ya. Kalau kita lupa akan hal ini, kita jadi buta dan picik, saudara. Bagaimana kita mau mengatasin iblis kalau kita buta dan picik? Kita ini ada di dalam pertandingan, perlombaan iman, peperangan rohani. Gimana kita pakai seluruh perlengkapan senjata rohani, tapi kalau kita buta dan picik, kita bagaimana mau menang? Maksudnya bagaimana kita bisa mengalami kemenangan itu kalau kita buta dan picik karena lupa. Hei, kita sudah seluruh pelanggaran kita. Ini kita bicara mengenai ketaatan Kristus, karena berdasarkan ini semuanya harus tunduk loh. Oh, yang penyakit yang gak bisa sembuh, masalah yang gak ada jalan keluarnya. Aduh, saya gak tahu ngadepin suami saya, atau anak saya, atau siapa. Hei, harus tunduk kepada ketaatan Kristus. Ini ketaatan Kristus. Sekitar pelanggaran kita berapa banyak dosa saudara sudah diampunin? 80%? 95%? 100%? Apakah saudara diampunin sebagian terus nanti nih kalau di surga baru tahu? Kenapa ada yang begitu? Kenapa sampai ini nggak bisa baca? Kenapa sampai buta? Karena lupa, dosanya udah diampunin. Jangan sampai lupa, saudara. Kita ini sampai Yesus datang lagi. Ini biarlah jadi dasar hubungan kita dengan Allah. Itu bukanlah karena kita, bukanlah karena ketaatan kita diselamatkan, kan saudara? Amin, saudara. Inilah kasih mula-mula. Haleluya. Kita tidak diselamatkan karena kita taat. Ya kan? Kita taat, kita berbuat baik. Kita, wah, begini gitu baru oke. Ya sudah, kamu terima Yesus deh. Kamu layak untuk terima Yesus. Kan gak begitu, saudara. Amin, saudara. Saudara terima Yesus apa adanya, kan? Haleluya. Alkitab bilang kamu sudah mati. Dan saudara hanya terima kasih karunia-Nya. Kenapa? Waktu saudara terima Yesus, saudara sedang terima ketaatan Kristus. Makanya saudara dan saya selamat. Saudara ingatlah, perjanjian lama, gambaran perjanjian baru. Ya kan? Waktu orang Israel, mereka mau keluar dari Mesir, ini gambaran mengenai kelahiran baru. Ya, ada 10 tulah, mereka nggak kena, saudara. Apakah sekarang, baiklah kita renungkan. Apakah orang Israel itu yang berapa banyak itu pasti mungkin 2 jutaan atau berapa ya, saya nggak tahu persisnya. Nggak masalah, yang penting pasti lebih daripada berapa ratus ribu orang. Nggak usahlah berapa ratus ribu. Misalnya cuma 1000 orang. Coba kita renungkan. Apakah mereka semuanya tuh kelakuannya sempurna? Sampai nggak kena 10 tulah. Ya kan, apakah mereka semuanya benar terus? Benar-benar kelakuannya sempurna. Sampai tidak kena 10 tulah. Terus waktu di penghakiman Tuhan, ya kan? Karena mereka bunuhin anak sulung kan. Jadi ada penghakiman loh. Ya kan, karena Allah itu adil. Dosa harus dihakimin, saudara. Selama-lamanya. Ya kan? Ada beberapa terjemahan yang tidak sesuai konteks. Makanya kita harus belajar. Sehingga kita bilang ya, Timotius, kamu harus belajar supaya kamu nggak dipermalukan. Kalau kita belajar, kita nggak akan dipermalukan. Iblis nggak bisa mengecoh kita gitu loh. Amin. Jadi waktu itu Tuhan bilang, malam ini aku akan lewat ya. Dia udah kasih instruksi sama orang Israel. Yang kalau kita lihat, apakah di antara orang Mesir itu nggak ada yang baik? Pasti ada yang baik. Mungkin ada yang suka nolong orang, ada yang suka berkorban, ada yang suka begini gitu. Ada, selain ada yang jahat, ada yang baik kan? Apakah di antara orang Israel nggak ada yang jahat? Ada kan yang mungkin lebih ketus, orang yang mungkin mementingkan diri sendiri, atau apa. Tapi Tuhan bilang apa? Dia udah kasih instruksi, karena mereka ada perjanjian. Melalui darah binatang. Taruh darah itu ya, kamu makan itu harus dibakar, nggak boleh direbus.
Karena itu gambaran Yesus Tuhan kita. Waktu dia jadi dosa, dia dibakar oleh murka Allah yang harusnya saudara dan saya. Tapi dia dibakar oleh murka Allah akan dosa kita. Dia sudah jadi dosa untuk kita. Itu gambaran. Jadi kata kamu makan domba dibakar nggak boleh ada yang habis. Kenapa nggak boleh? Sisanya kamu makan dan harus habis dibakar. Karena itu gambaran ketaatan Yesus yang sempurna, pengorbanan Yesus yang sempurna. Nggak boleh ada yang sisa. Jadi kalau kita ngajarin orang, oh ketaatan Yesus, oh kamu tapi Allah masih bisa hukum lagi, Allah masih bisa kutuk lagi, kamu masih bisa dihakimi lagi. Itu sepertinya masih jadi domba itu enggak dibakar semua. Seolah-olah ketaatan Yesus tuh cuma 70%, cuma 85%, cuma 99%. Padahal kenapa? Itu gambaran, semuanya harus dibakar. Karena seluruh pelanggaran kita, ya kan, dan efeknya karena pelanggaran itu, pelanggaran Adam, efeknya stres, berpeluh, ya kan, selalu urusan dengan onak duri, berselisih, harus paksa diri kita, ya kan, makanya orang jadi bisa sakit gitu ya, karena paksain diri kita, paksain, ya kan, sakit hati lantar apa supaya kamu bertahan hidup, ya kan, terus udah gitu kena kutuk lagi. Ya kan, mati sebelum waktunya, lemah, sakit-sakitan, tidak sedikit yang tidur. Itu 1 Korintus 11. Ya kan? Kenapa? Karena tidak tahu mewakili tubuh Yesus. Mewakili apa? Tidak mengerti. Tuhan bilang semuanya nih, kalau kamu udah makan ada sisa, kamu harus bakar. Amin. Karena penebusan Yesus, ketaatan Yesus adalah sempurna. Makanya iblis apapun juga yang dia coba lakukan, dia nggak bisa selama kita mengarahkan itu kepada ketaatan Kristus. Amin. Jadi kemudian taruh darah ya di doorpost, di depan, di atas, kiri dan kanan. Waktu mataku melihat darah, aku lewat. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena berarti sudah ada yang mati, sudah ada yang menggantikan kesalahan mereka. Tapi di tempat orang Israel tidak ada darah. Mereka harus tanggung dosa mereka sendiri. Haleluya. Makanya nggak bisa, orang nggak bisa ngadepin orang manusia biasa, nggak bisa ngadepin iblis dengan intelek lah. Cuma dimasukin rumah sakit gila. Kalau orang itu kesurupan, dikuasai roh jahat, nggak bisa. Dimasukin penjara, nggak bisa berubah, saudara. Karena, haleluya, itu karena ada sesuatu di dalam diri orang itu yang hanya bisa diatasi oleh ketaatan Kristus. Karena yang mengalahkan iblis itu bukan manusia, bukan jerih payah kita. Makanya kalau saya bilang jangan mengandalkan doa. Saya pemimpin doa, saya juga bertahun-tahun. Tapi kenapa saya bilang gitu? Karena doa itu respon kita dari kemenangan Yesus. Kalau kita nggak kurang mengerti kemenangan Yesus, kita mengandalkan doa. Saya lihat banyak pendoa yang lemah, yang miskin loh, yang susah loh. Kenapa begitu? Kita harus mengandalkan ketaatan Kristus. Karena yang menang lewat lawan iblis itu bukan kita. Walaupun kita dedikasi, kita pendoa, kita sungguh-sungguh, itu semua bukanlah dasar kemenangan kita. Itu kita kasih respon. Dasar kita itu adalah kemenangan Kristus. Kita hanya kasih respon. Doa kita adalah respon kepada penyediaan Allah, kasih karunia Allah. Karena ketaatan Kristus yang sempurna. Makanya dia yang harus ditinggikan, bukan diri kita, bukan nama grup kita, bukan nama kita. Jangan, karena yang menang itu Kristus. Hanya satu nama yang menang. Kita nggak usah tinggikan grup kita lah, ntar keluarga kita lah. Yang menang itu bukan manusia, yang menang itu Kristus. Tinggikan dia, tinggikan penebusan dia. Amin, saudara, pelayanan itu kan milik Kristus. Tinggikan dia, nanti kita akan ditinggikan bersama dia. Kita harus merendah hati. Karena tadi di tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yaitu kita pikir harus begini, kita pikir harus, karena biasanya, karena menurut si Anu itu siapa? Karena yang mengalahkan iblis bukan si Anu dan si Anu. Yang mengalahkan iblis itu Kristus. Sehingga seluruh dikatakan di Allah mengampuni
segala pelanggaran kita. Ini cuma satu ayat. Ayat yang lain nggak bisa bangun doktrin dari satu ayat kan. Ayat yang lain banyak yang menopang. Karena ini adalah sesuatu yang benar. Makanya dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran. Karena kalau cuma sebagian tidak sesuai konteks. Sama seperti waktu iblis mencobai Yesus pakai ayat. Kamu jatuhkan diri kamu aja, kan ada tertulis. Tapi nggak sesuai. Amin, saudara, karena kita harus hidup dipimpin oleh Rohnya. Nggak bisa seenaknya sendiri kan. Amin, karena yang menang itu Kristus. Ya kan? Jadi seluruh pelanggaran kita. Nah, oke, nanti kita baca ya ayat lain yang sesuai. Jadi kita perlu bangun, ya kan, dasar kerohanian kita, pelayanan kita, semuanya kita mau percaya mengenai keluarga, suami, anak, bisnis, biar ini jadi fondasi. Karena jangan sampai kita lupa, karena saudara, kalau fondasi rumah, fondasinya nggak benar kan, yang di atas semua ambruk, saudara. Kalau ada angin bisa ambruk kan, apalagi hujan. Alkitab bilang itu akan ada hujan, badai, akan ada ujian. Kalau sebagian fondasi kita nggak benar bisa ambruk, saudara. Kita nggak mau kan? Kita nanti nggak bisa lawan benteng-benteng itu, kita nggak kenalin loh. Kita pikir itu benar, padahal nggak benar. Karena kita harus mau tunduk sama firman-Nya supaya itu bisa diruntuhkan. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi kita lihat di sini segala pelanggaran kita. Jadi kalau kita salah lagi, kenapa kita bisa salah lagi? Ya kan, seperti orang Mesir, orang Israel. Kenapa mereka nggak kena penghakiman Tuhan? Karena mereka beriman waktu itu kepada perjanjian yang mereka miliki lewat darah binatang yang cuma sementara loh. Jadi kadang oke, kadang enggak, karena semuanya itu cuma sementara. Makanya imamnya tidak pernah duduk, imamnya terus berdiri. Itu sebabnya kita harus sadar, kita jangan perlakukan darah Yesus seperti di bawah darah binatang. Kalau kita bilang sama orang, belum tentu kamu selamat loh ya. Kita sedang menaruh darah Yesus, ketaatan Kristus seperti lebih rendah dari darah binatang. Kenapa? Karena orang Israel aja nggak sempurna loh. Tapi karena mereka beriman kepada perjanjian yang waktu itu mereka miliki, mereka mengalami kan perlindungan supranatural, tidak kena penghakiman. Karena Allah adalah Allah perjanjian. Makanya Kain dan Habel, Kain tidak disebut nggak benar karena dia tuh orangnya begini, dia orangnya nggak, karena Kain mau pakai kekuatan dia sendiri. Dia mau diterima Tuhan, bukannya dia tunduk, dia mau pakai cara dia sendiri. Tidak mau persembahkan darah, karena kalau tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Nggak bisa, Allah itu kudus. Kita nggak bisa mau kita sendiri. Amin, saudara. Halus dalam roh dan kebenaran. Kebenaran mengatakan Yesus bilang, aku adalah jalan, I'm the way. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kalau sudah dibilang itu, kalau ada orang yang menentang, itu orang itu lagi ditipu. Ya kan? Benteng itu nggak kecabut. Nanti ada sesuatu di dalam hidup orang itu, dia nggak bisa ngadepin iblis. Nggak bisa. Karena ketidaktaatan itu membuat dia terikat. Sehingga iblis bisa penjarakan dia di masalah terus. Muter terus itu. Ya kan? Jadi kita lihat di sini. Ya kan? Biarlah kita renungkan. Kita jangan, Allah nggak mau kita berfokus sama perbuatan kita. Ya kan, perbuatan kita tuh ada tempatnya sendiri. Ya kan, kalau kita percaya benar, ya kan, tanpa kan iman tanpa perbuatan. Tapi kan sebelum ada perbuatan harus ada iman. Waktu orang Israel beriman sama perjanjian mereka, ya kan, itu cuma darah binatang. Mereka mengalami perlindungan supranatural, kemudian mereka keluar, mereka dilindungi lagi waktu dikejar-kejar, mereka mengalami mujizat. Terus sebelum itu, kamu minta ya emas, perak, ya kan, baju yang bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka sudah dijarah. Saudara sudah dijarah, dan saya loh. Segala sesuatu di bumi ini, ya kan, semuanya Tuhan ciptakan buat kita, bukan untuk iblis. Tapi ada benteng-benteng yang iblis telah bangun di dalam beberapa pengajaran yang menjadikan itu semua sebagai itu nggak penting, emas dan perak itu nggak penting, ya kan? Karena salah menafsirkan.
Ya kan? Sehingga nggak apa-apa deh Tuhan, aku miskin yang, nah gitu kan. Jadi kemudian ditipu. Ya kan? Masa bapak kita Syadai, terus kita luntang-lantung. Kita minta tolong orang seperti kita nggak punya bapak, saudara. Nah itu kan nggak benar kan? Kenapa begitu? Ada benteng. Kita harus jadikan firman-Nya sebagai patokan. Kita tunduk dulu. Kitanya yang harus rela tunduk sama firman-Nya. Sebelum kita bisa ngatasin iblis dari luar. Kalau kitanya nggak mau tunduk, nggak bisa, saudara. Gimana kita mau ngatasin yang dari luar kalau kitanya sendiri belum mau tunduk sepenuhnya? Kita mau pegang terus, ya tapi menurut papi saya, menurut om saya, menurut tante saya, menurut si Anu dan si Anu, kita mau pegang lebih dari firman. Nggak bisa. Nanti ada sesuatu dalam benteng-benteng yang nggak kecabut, sehingga kelakuan kita akan membatalkan. Kenapa? Karena kepercayaan kita belum disesuaikan dengan firman. Tapi kalau kita sesuaikan, oh ternyata kurang ajar iblis. Enggak, saya tolak kamu. Dia nggak bisa. Tidak, firman-Nya ngomong ini. Kamu nggak mungkin berhasil. Karena kamu enggak, firman-Nya ngomong ini. Kamu nggak mungkin mengalami. Firman-Nya ngomong ini. Dia harus pergi, saudara. Wow. Jadi ingat, ini sebentar kita balik lagi. Ya kan? Kita balik lagi. Ya kan? Jadi, haleluya. Kita ibaratnya orang Israel. Ya kan? Tapi mereka sudah keluar dari Mesir. Sudah keluar. Jadi saudara, kita harus sadar. Jangan pernah mau iblis menipu kita dengan kita bertempur lagi. Kita harus berdoa bertempur lagi. Waduh saudara, kenapa waktu COVID ada grup orang yang punya niat baik. Ya kan? Saya nggak usah sebut. Kita semua harus bertumbuh, harus mau merendahkan diri kita. Mereka punya niat baik, dengar COVID, ayo ngumpul, ayo kita retret. Jadi ada orang-orang yang takut. Karena begini, kamu harus ikut dong. Kalau enggak, kamu nggak rohani. Nah loh, jadi mereka bikin itu mau mengatasin. Kurakasin pikiran namo, mau mengatasin COVID. Saudara, Alkitab mengatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, bukan tekad kita lah. Niat baik itu nggak bisa. Kita hanya beriman kepada ketaatan Kristus. Dia sudah mengampuni pelanggaran kita karena iblis sudah dikalahkan. Dia sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Iblis itu sudah, Tuhan bilang, dikatakan di Ibrani 8, dia sudah mengalahkan iblis. Iblis itu dijadikan tumpuan kakinya. Tuhan Yesus bilang segala otoritas. Haleluya. Kenapa iblis dikalahkan? Karena segala pelanggaran kita sudah diampuni. Jadi orang-orang ini yang berniat baik. Amin, saudara. Kita nggak usah menghakimin, ya kan? Kita jangan pikir kita lebih baik. Enggak. Ini sebagai satu peringatan supaya kita bisa jadi berkat buat yang lain. Kita sendiri harus mau dengar. Jadi mereka berkumpul bersama untuk mengatasi COVID. Perjamuan untuk mengatasin. Saudara, kita tidak perjamuan untuk kita disembuhkan, untuk kita mengatasin mengalahkan iblis. Kita perjamuan untuk kita berdiri di atas ketaatan Kristus. Kita perjamuan untuk ingat Yesus bikin apa. Karena haleluya, iblis sudah dikalahkan. Amin, saudara. Karena iblis sudah dikalahkan, makanya kita perjamuan. Hei, saya mau ingat Yesus. Hei, iblis, kamu gak bisa. Karena saya sudah di bawah darah Yesus. Malaikat maut yang mau mencuri, membunuh, merusakkan tidak bisa. Karena saya sudah di bawah darah Yesus. Kamu tidak bisa. Kalau begitu, oke. Tapi, kalau seperti kita belum keluar dari Mesir, kalau kita masih belum, pelanggaran kita belum, terus mental lagi, Tuhan ampunin, Tuhan dalam, seperti di perjanjian lama. Nah itu semua dikatakan sia-sialah iman, batalah janji loh. Jadi seolah-olah ketaatan Kristus itu tidak 100%. Saudara, iblis hanya butuh celah sedikit. Akhirnya apa saudara? Ada beberapa pendetanya meninggal kena COVID. Ada yang kena COVID padahal anaknya masih kecil-kecil. Ya kan sangat kasihan ya, jadi berat saudara. Ya kan, masih
masih muda. Ini orang-orang yang semangat. Tapi kita nggak bisa bangun hidup kita di atas semangat. Kita baiklah kita bangun hidup kita di atas batu karang. Wow. Yesus Kristus dan penebusannya. Wow. Haleluya. Thank you Jesus. Yang kekal, yang sempurna. Segala pelanggaran kita sudah diampuni. Nah, yang oke itu kan roh kita. Ya kan? Yang bikin kita mau semangat itu jiwa. Alkitab menyuruh kita hidup dari iman, bukan perbuatan, bukan dari jiwa. Iman tuh di hati, bukan di jiwa, bukan dari tekad, dari niat, tidak, dari hati, dari iman. Iman atas kasih karunia-Nya yang telah menjadikan kita ciptaan baru. Kita jadi ciptaan baru. Sekarang saya tanya, apakah saudara ciptaan baru karena saudara sempurna? Karena saudara baik? Karena kelakuan saudara kudus? Tidak kan? Kenapa Saulus bisa berubah jadi Paulus? Yang begitu menganiaya, menyiksa orang Kristen, bunuh loh saudara. Kenapa dia bisa berubah sekali sampai jadi rasul? Kalau menurut manusia, keadilan manusia, dia nggak layak. Jahat loh orangnya. Kenapa kok malah dia bisa jadi rasul? Karena ada darah Yesus, ada ketaatan Kristus yang menyebabkan itu semua berubah saudara. Haleluya. Segala pelanggaran. Jadi kalau kita salah lagi, ya kan, ada ketakutan. Aduh, mau ada perang. Ya kan? Aduh, mau ada apa? Ingat, tunggu dulu. Ketaatan Kristus. Kristus sudah mengatasi ini semua. Mau COVID kayak, mau perang kayak, mau inflasi kayak, mau pandemi kayak, mau ada senjata kimia kayak, ya kan, yang nggak kelihatan, virus, bakteri, wabah yang di dalam gelap. Kita nggak perlu tahu segala nama, ya kan, daftar kutuk itu di Ulangan 28 dari ayat 16 sampai selesai 63 kali. Kita perlu tahu itu. Segala penyakit yang nggak ada disebut, segala tulah ya, itu semua sudah diatasin oleh Kristus. Kristus sudah menebus kita, ya kan, tubuhnya. Dia sudah dapat kelepasan kekal. Segala pelanggaran kita sudah diampuni. Wow. Ini ketaatan Kristus yang sempurna. Amin. Biarlah ini jadi fondasi saudara dan saya. Ini ada semut. Fondasi saudara dan saya. Ya kan, nah ini kita balik lagi. Ya kan? Jadi kalau saudara ini, kenapa waktu COVID karena terus saya berfokus pada ketaatan Kristus. Karena Kristus, dia sudah menebus saya. Karena Kristus, segala pelanggaran saya sudah diampunin. Itu tidak diperintahkan kepada saya. Saya terus sehingga saya imajinasi saya tuh berubah. Saya bisa melihat di mata rohani saya. Dulu orang Israel ada di dalam. Malaikat maut itu di luar. Ya kan? Kenapa ada anak Tuhan yang kena? Karena kesadaran sudah di dalam Kristus itu kurang. Sehingga masih pikir ada di luar. Jadi waktu itu pernah ada orang ngomong gini, Monica, kamu harus hati-hati loh, ada OTG. Saya bilang, kamu gak usah ngomong begitu, saya percaya firman. Kenapa? Karena saya percaya saya itu udah di dalam. Ini putus saudara, ya kan? Sebentar ya, ini putus. Sebentar. Saya lanjutkan lagi ya saudara ya. Saya lanjutkan lagi ya. Karena ini sangat penting saudara. Ini bisa membantu melindungi saudara. Kita jangan mati sebelum waktunya. Amin saudara. Jadi waktu itu kenapa orang itu begitu? Karena kesadaran kita belum di dalam Kristus. Kesadaran bahwa ketaatan Kristus sempurna itu belum jadi pewahyuan. Sehingga kalau itu belum jadi pewahyuan, tidak sempurna, itu menyebabkan orang itu, kita akan berusaha pakai kekuatan kita. Seperti kita tuh masih di luar. Ingat, orang Israel kan makan domba di dalam. Mereka tidak makan domba Paskah itu di luar, mereka makan di dalam. Ya kan? Jadi kalau kita sudah di dalam, kan malaikat maut di luar. Kita ini sudah di dalam Kristus. Malaikat maut yang
lagi mau mencuri, menghancurkan, membinasakan, itu di luar. Jadi saya bilang, saya ini udah di dalam. Kenapa saya harus begini begitu supaya dilindungin? Bukan berarti kalau kita tuh sudah dalam Kristus kita sembarangan. Ada orang bilang, Monica, kamu jangan mencobai Tuhan. Hei, saya tidak mencobai Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan akan ada tuntunan. Amin, akan ada tuntunan, saudara. Sehingga, thank you Lord Jesus. Nah, orang itu kenapa takut? Karena dia masih belum ada sadar kita sudah dalam Kristus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Akan ada tuntunan. Jadi waktu itu juga, waktu saya udah, saudara, begini saudara ya, tadi kan dikatakan casting down, jadi runtuhkan tembok-tembok, juga imajinasi, gambaran yang salah. Kalau saudara belum bisa melihat saudara di dalam Kristus, seperti orang Israel, mereka dulu makan domba Paskah di dalam. Saudara belum melihat itu. Saudara masih, saya belum dalam Kristus. Ketahuilah, kalau saudara baca firman, saudara tidak akan, nanti saudara nggak bisa dapat pengertian yang benar. Kalau saudara kita nggak dapat pengertian yang benar, disitulah iblis bisa permainkan saudara dan saya loh. Amin saudara. Jadi waktu itu kalau kita percaya, ya kan Yesus sudah, segala pelanggaran kita sudah diampunin, ya kan? Dan haleluya, thank you, kita sudah di dalam Kristus. Malaikat maut kan di luar, kita sudah dalam. Jadi akan ada tuntunan waktu kita percaya, ya kan? Jadi waktu saya ada orang yang sudah kena COVID, saya nggak tahu. Roh Kudus tuntun saya setiap jam ngakuin, saya mengucap syukur, ya kan? Saya rasa kayak nggak enak, nggak damai. Saya ngakuin, terima kasih Bapak, setiap jam saya taruh alarm di HP saya. Terima kasih Bapak, untuk tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Besoknya juga gitu. Akhirnya 2 hari kemudian orang itu telepon, ibu nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah kena COVID. Tapi saya nggak kena loh. Kenapa dia kena? Sama-sama anak Tuhan. Karena pewahyuan bahwa dia sudah di dalam itu belum cukup. Dia belum benar-benar diteguhkan. Sehingga ada ketakutan. Kita nggak bisa mengakuin firman sembari kita takut. Kita perlu pakai waktu. Ya kan? Maksudnya gini, kita jangan mengakuin supaya. Kita harus ngakuin karena itu sudah. Kita mengakuin, kalau kita udah salah, Tuhan saya sudah salah. Dan ini firman mengatakan kesalahan saya sudah diampunin. Dengan iman Bapak. Aduh saya salah. Saya terima pengampunan. Nah itu benar. Aduh saya udah salah nih. Saya sudah salah ngambil keputusan. Mungkin lagi emosi, salah bicara. Mungkin saya nggak tahu. Tapi firman-Mu mengatakan. Nah ini kan. Kalau kita lagi begini, kita sedang terus-menerus mengatasin ulahnya iblis. Dia nggak bisa nipu kita karena dia akan berusaha menghukum kita. Supaya apa? Kita rasa udah bersalah, kita takut. Supaya dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan. Iya kan? Haleluya. Nah, jadi kita harus arahkan. Ya kan? Jadi kalau kita masih ada rasa takut, teguhkan diri kita lagi. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes pasal 2. Ya kan, waktu kita percaya kepada firman-Nya, kasihnya dia disempurnakan di dalam kita. Ya kan, kasih Tuhan itu sempurna. Dia bukan hanya mengasihi kita titik, tapi dia mengasihi kita dulu, bukan karena kita mengasihi dia. Tidak. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia. Allah tidak mengasihi kita karena kita mengasihi dia. Dulu loh ya. Ya kan, inilah kasih itu, bukan kita mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kasihnya dia kepada kita sempurna, tapi supaya itu disempurnakan di dalam kita, sehingga kita nggak membiarkan kelakuan kita membatalkan kemenangan Kristus, ketaatan Kristus yang berdasarkan itu kita kita berhak untuk mengalami yang terbaik. Haleluya, saudara kalau nggak bisa nangkep, saudara dengar lagi pelan-pelan ya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Haleluya, saudara dengar pelan-pelan, ya. Thank you Jesus. Jadi kasih Allah terhadap kita sempurna. Bagaimana supaya itu dinyatakan? Sehingga pertempuran rohani kita nggak lagi dipermainkan iblis. Kita bisa runtuhkan tembok itu, yaitu kita sendiri tunduk dulu sama firman-Nya. Kita mau terima firman-Nya, bahwa dasar
hubungan kita dengan Allah itu bukanlah nomor satu kelakuan kita. Kelakuan kita adalah buah dari iman. Kalau kita percaya salah, kelakuan kita akan salah. Nanti kita tidak bisa mengalami penebusan yang Yesus sudah beli karena ketaatan Dia. Nanti terus-menerus berusaha terima sesuatu seperti kita belum ditebus sepenuhnya. Sedangkan firman-Nya mengatakan kita sudah diampunin. Saya bacakan lagi. Ya kan? Telah kita, Kolose 2, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saya berdoa supaya saudara mau dengar. Ya kan? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Bagaimana iblis mengalahkan kita dengan mengancam dan mendakwa kita? Kalau kita tidak tahu ini, ya kan, dia bisa terus mengecoh kita. Nanti ada benteng yang nggak bisa dicabut. Nanti gambaran kita salah. Nah, waktu saya terus-menerus merenungkan itu, saya melihat diri saya di dalam. Makanya dilindungin karena sudah gambaran imajinasinya sudah disesuaikan dengan kebenaran. Dari situ iblis tidak bisa mencuri, tidak mau kasih lagi melalui penghakimannya Allah. Dia tidak bisa mendakwa saya lagi seolah-olah Yesus belum tebus saya. Apakah kelakuan saya sempurna? Kan enggak. Tapi kenapa kok bisa nggak kena? Terus orang lagi tuh waktu tuh susah. Beberapa orang nggak bisa berfungsi, ya kan? Nggak bisa kerja karena apalah segala macam peraturan pemerintah, bisnis terutama yang urusan dengan pariwisata nggak bisa. Tapi kenapa kok saya bisa mengalami penyediaan supranatural? Nah ini, ya kan kadang-kadang orang cuma pikir dari kelakuan, karena dia pendeta, nggak ada hubungannya, saudara. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Karena Yesus, ya kan, surat yang mendakwa dan mengancam kita itu sudah ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Amin, saudara. Apapun alasannya yang iblis coba, aduh saya belum bisa disembuhkan karena ini saya masih diajar untuk bersabar, saya belum bisa begini karena, nah itu kan, itu semua saya belum layak. Atau kita mungkin diadu sama saudara seiman, oh dia begini gitu, karena oh kita jadi curiga, kita jadi mau menghukum saudara kita mau menghakimi. Itu semua adalah dustanya iblis supaya kita lupa pada ketaatan Kristus. Kita diterima bukan karena kita loh, bukan karena kelayakan kita sendiri loh. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Amin, saudara. Kenapa saudara berdoa di dalam nama Yesus? Kalau kita lebih meninggikan perbuatan kita, wah ini pengorbanan kita, itu nggak ada gunanya berdoa di dalam nama Yesus kan? Seolah-olah kitanya tidak. Kita berdoa di dalam nama Yesus karena ketaatan Kristus yang sempurna. Dia yang sudah, saudara baca, Ia telah melucuti. Ini Kolose 2 ayat 15. Ia telah. Kita nggak usah coba-coba lagi kita yang mau gini. Tidak. Kita hanya beriman pada penebusan. Iya, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Ia sudah melucuti. Kenapa ada orang berdoa kadang-kadang saya begini, gitu, iblis begini, seolah-olah firman-Nya nggak jadi patokan. Saudara, Alkitab mengatakan di Ibrani 9, ya kan, darah Yesus, darah Kristus yang sempurna sudah dibawa ke ruang Maha Kudus. Ibrani 9, ya kan, haleluya, thank you Jesus. Kalau darah binatang aja menyucikan mereka secara lahiriah sampai waktu penghakiman turun atas Mesir, atas dunia, orang Israel yang tidak sempurna seperti kita nggak kena penghakiman. Sekarang darah Kristus, ya kan, lebih lagi dari darah binatang. Itu lebih lagi menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita bisa beribadah, ya kan, kepada Allah yang berkenan. Kita itu jadi sia-sia kalau kita nggak jadikan firman-Nya sebagai patokan. Kita kemudian membatalkan, ya kan, seperti di Galatia 2. Ya kan, kenapa?
Ya kan? Aku hidup, tapi aku udah disalibkan dengan Kristus. Namun bukan lagi dia yang hidup dalam aku. Hidupku yang hidup sekarang adalah hidup oleh iman anak Allah. Oleh iman anak Allah. Dia yang kasih kita iman. Dia yang terus bekerja supaya iman kita meningkat. Oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya buat aku. Aku tidak membatalkan kasih karunia Allah. Karena kalau kebenaran diperoleh hukum Taurat, aku membatalkan kasih karunia. Kalau kita sampai lupa, saudara, kita terlalu semangat, entah tidak efektif, saudara. Kita dibikin sibuk, ya kan? Sepertinya sibuk begini gitu, tapi tidak berdasarkan kebenaran. Kita bilang kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Jadi banyak sekali kesibukan, ya kan, wah kelihatan gimana, tapi banyak kebingungan, nggak efektif, yang bersangkutan juga nggak damai, entar nggak bisa mengatasi masalah intern, nggak bisa mengatasi tembok-tembok pikiran itu, nggak bisa mengatasi. Makanya kemudian orang kaget kalau hamba Tuhan yang jatuh, WL jatuh. Kenapa? Karena tembok-tembok di dalam diri kita harus izinkan firman yang meruntuhkan itu dulu. Itu harus jadi prioritas. Sembari kita, tentu aja kita sembari berdoa, tapi kita sendiri harus mau bertumbuh. Kita harus mau menundukkan diri kita dulu kepada ketaatan Kristus. Kita harus rela. Kalau firman-Nya bilang begini, kita jangan lawan. Kita jangan lawan dengan, ya tapi kan kita manusia. Tadi kan dibilang, memang kita manusia duniawi, tapi kan kita nggak pakai senjata manusia duniawi. Habislah Tuhan tahu. Musuh kita bukan darah dan daging. Itu Efesus 6 itu, ya kan, ketopong keselamatan, pedang roh, itu baju jirah, ikat pinggang, ya kan, kaki bersekat. Itu semua bicara mengenai pengajaran, saudara. Kalau dasar pengajaran yang kita dengar itu tidak berdasarkan ketaatan Kristus yang sempurna, nanti kita nggak bisa ngatasin benteng-benteng, pikiran yang keliru, udah melayani di luar, jadi berkat buat yang lainnya, tapi nggak bisa mengatasi masalah intern. Kenapa? Monica, ada hamba Tuhan, kok dia dendam? Padahal dia udah luar biasa, jadi berkat buat orang, tapi kenapa dia nggak bisa mengatasi dendam? Bukan dia nggak bisa, sebetulnya dia bisa. Karena lupa. Karena ini tidak jadi fondasi. Pelayanan kita, doa, buah, itu nggak boleh jadi dasar. Kita nih ditopang oleh pokok, bukan oleh buah. Mana sih saudara pernah lihat ada buah ditopang, pohon ranting ditopang sama buah? Nggak ada kan saudara? Kita ranting ditopang oleh Kristus. Jadi Yesus yang sudah melucuti segala pelanggaran kita. Ini dasar ketaatan Kristus. Jadi kalau saudara mulai perbarui, saudara runtuhkan tembok-tembok ini. Kalau saudara udah bertahun-tahun diajar, kamu udah jadi anak Tuhan, memangnya gampang masuk neraka, kamu harus begini dan gitu. Kalau kamu nggak taat, kalau kamu nggak taat sama Tuhan, kalau kamu nggak, waduh, ya kan, nanti Tuhan, nah itu kan, ya kan, saudara harus izinkan, tundukkan. Ya tunggu dulu, kita bisa setia, saya bisa melayani, saya bisa sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Kristus loh. Karena dia yang bekerja dalam saya. Saya beriman sama dia. Karena itu adalah dasar kita akhir baru. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, pemula dan penyelesai iman kita. Amin. Ibrani 12. Dia pencipta iman kita. Kita hidup oleh iman anak Allah. Kita sudah dikasih, waktu kita terbuka hati, saya percaya, saya terima, saya mengakui dia sebagai Tuhan. Kita dikasih iman dari dia. Iman kita bisa terus bertumbuh dengan kita dengar yang benar. Kita dengar yang benar. Kita jangan mau lagi diseret. Seperti darah Kristus itu lebih rendah dari darah binatang. Hei, kalau orang di bawah darah binatang aja, ya kan, mereka dilindungin, diberkatin. Ya kan, mereka terus hidup. Ya kan, apalagi kita, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi itu satu, ketaatan Kristus satu, seluruh pelanggaran kita sudah diampuni. Kedua, ya kan, karena kita nggak bisa bikin doktrin dari satu ayat. Kedua,
ya, Roma, ini banyak ayatnya, tapi salah satunya ya, karena harus lebih dari satu ayat. Roma 4 ayat 25. Yesus yang telah diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kenapa dia bisa dibangkitkan? Karena kalau dosa saudara dan saya belum beres, seperti beberapa orang bilang, Allah nggak bisa bangkitkan Yesus. Dia akan terus di dalam neraka loh. Yesus tuh masuk neraka loh sekarang. 3 hari Alkitab bilang. Seperti Yunus dia bilang. Di bawah perut bumi, neraka tuh ada di bawah bumi. Dia kenapa di situ? Dia menggantikan kita. Dia mengambil kunci, maka dia bilang, all keys, segala kunci. Dia sudah dapat kunci apa? Kunci otoritas itu, dominion, yang Adam dikasih sama Bapa, dikasih sama Allah, terus dia kasih ke iblis, makanya iblis jadi ilah dunia. Tapi Yesus bilang, segala otoritas di atas bumi, di bawah bumi, di masa yang akan datang aku sudah dapat. Kenapa dia bisa dapat? Karena dia sudah, haleluya, sudah membayar dosa kita. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah jadi dosa sampai Allah harus meninggalkan dia. Allah telah meninggalkan Yesus, maka dia berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena waktu itu dia jadi dosa. Sehingga sekarang Alkitab mengatakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita lagi selama-lamanya. Kenapa ada Roh Kudus di dalam kita? Kenapa selama-lamanya ada Roh Kudus? Bukan keluar masuk seperti beberapa kata orang. Itu kita harus tolak karena tidak sesuai firman. Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya, saudara. Waktu saudara benar, kurang benar, dia kenapa di dalam kita? Dia roh kebenaran, dia penolong untuk kita terus-menerus bisa bertumbuh. Makanya kalau orang mau penuh Roh Kudus, oh nggak bisa kamu masih ini sih minum, kamu masih belum layak karena Roh Kudus itu Roh yang kudus. Loh, kan sudah ada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu dipenuhi Roh Kudus. Setiap orang, Yesus bilang siapa yang haus kamu berhak. Kalau orang mau dibaptis Roh Kudus, siapapun justru kamu perlu supaya kamu dibantu, kamu dipenuhi, kamu bisa berbahasa roh, kamu bisa mengatasin itu lebih lagi kebiasaan buruk. Amin. Tapi beberapa orang tidak tundukkan, ya kan? Tidak tundukkan kepada ketaatan Kristus. Sehingga ada tipuan. Seolah-olah Roh Kudus itu roh penuntut. Roh Kudus tegur saya keras. Roh Kudus, awas kamu. Itu bukan Roh Kudus, karena dia penghibur. Saudara nggak akan suka dekat sama orang yang terus kasih kesalahan saudara loh. Roh Kudus tuh, Alkitab nggak bilang Roh Kudus itu hakim. Dia penuduh, yang tuh penuduh itu iblis. Yang mendakwa, surat yang mendakwa mengancam kita, dikatakan di Revelation, Wahyu. Ya, ini sudah dikalahkan ini iblis, pendakwa saudara kita. Yang mendakwa tuh bukan Roh Kudus. Dia penghibur yang nolong saudara dan saya. Haleluya, kabar baik. Haleluya. Jadi Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Pembenaran kita sudah. Kenapa Paskah? Jangan cuma merayakan tanpa mengerti. Paskah perlu kita jangan cuma tunggu sampai musim Paskah. Ingat aja selamanya bahwa Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Itu berarti apa? Iblis, kamu tidak berhak mencuri, membunuh, merusakkan keluarga saya, anak saya. Kamu tidak berhak. Amin, saudara. Menaruh penyakit lagi, bikin susah, bikin bangkrut, kamu tidak berhak. Haleluya, karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Saudara harus akuin itu secara pribadi, sehingga kasih yang sempurna jadi milik kita. Maksudnya kita jadi sempurna di dalam kita. Setiap orang berhak. Kenapa? Ya kan, kasih Allah itu sempurna, tapi supaya itu manifestasi di dalam kita, kita harus mau tunduk. Kita harus mau terima firman-Nya. Amin, saudara. Waktu kita menuruti firman-Nya di 1 Yohanes 2. Kalau orang itu menuruti firman, amin, terima kasih, saya terima. Sungguh sempurna kasih Allah. Tapi kalau kita kasih alasan, karena nanti jadi rumit. Nah, Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Kalau kita percaya benar, kita mulai melihat diri kita. Oh, saya ini bisa sembuh. Yang tadinya gambaran salah, saya nggak bisa sembuh. Dan itu cepat. Kalau iblis tipu cepat, saudara. Kalau saudara terus-menerus bangun diri saudara ini, ingat ketaatan Kristus. Kita bawa kepada ketaatan Kristus tadi dikatakan
Dia sesudah mengampuni segala pelanggaran kita. Kedua, ya kan, karena harus 2 ayat, paling sedikit 2-3 ayat, karena nggak bisa bangun satu doktrin kepercayaan cuma dari satu. Oke, Roma 4 ayat 25, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kenapa kita bisa dibenarkan selamanya? Itu sesuai juga dengan Ibrani 10 ayat 10, ya kan, karena persembahan tubuh Yesus kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Satu kali selamanya, saudara. Jadi bukan temporary. Temporary itu sementara. Oh, kalau kamu salah lagi nih, oh mungkin Allah menolak kami. Nah, itu kan nggak sesuai firman. Kalau dibilang selamanya, jangan rubah dong. Jangan kita tundukkan kepada opini orang, mau seberapa pun hebatnya orang itu. Karena kadang-kadang orang kalau karunianya dikembangkan, dia sudah jadi berkat bagi banyak orang, terus orang itu berasumsi segala sesuatu yang orang itu bilang benar. Tunggu dulu, yang dia ngomong itu sesuai nggak sama firman? Karena hanya satu orang yang ketaatannya sempurna, Yesus Kristus. Manusia yang tidak ada, salah. Tidak ada siapapun yang ketaatannya sempurna. Makanya kita nggak boleh naruh siapapun setara sama Yesus. Kita bisa menghormati hamba Tuhan. Kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang besar, yang punya terobosan, yang menolong kita. Tapi mereka tuh bukan, ketaatannya nggak sempurna. Jadi kadang-kadang mereka bisa bicara yang nggak sesuai firman loh. Kita harus mau rela pakai firman sebagai patokan. Amin, saudara. Karena yang taat sempurna itu cuma Yesus. Yang mengenapi hukum Taurat cuma Yesus. Menghargai hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan. Tapi jangan kita telan begitu aja tanpa kita uji yang dia bicara. Makanya saya kasih ayat. Hei, saudara baca sendiri. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Karena yang taat sempurna itu Yesus. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada ketaatan Yesus. Kita harus tinggal terus di situ. Jadi nomor 1, segala pelanggaran kita sudah diampuni. Kedua, Yesus sudah selesai bayar harganya. Makanya dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Ketiga, selamanya. Semuanya sudah selesai dan selamanya. Ibrani 10 itu cuma 1 ayat, itu ada di Ibrani 9, di Ibrani 8, di Kolose, di Filipi, di Roma. Banyak tuh, berkali-kali. Ya kan, berkali-kali disebut. Dan itu yang harusnya lebih diberitakan di gereja. Makanya kalau berdoa supaya ini lebih diberitakan di gereja. Supaya kita semua lebih lagi meninggikan ketaatan Kristus. Karena sekarang ketaatan kita adalah ketaatan iman. Saat kita beritakan ketaatan Kristus, apa yang dia sudah peroleh bagi kita, buahnya adalah ketaatan iman. Kenapa saya bisa taat? Ya kan, meninggalkan Jepang. Saya punya gaji bagus, gaji besar, tempat tinggalnya murah di daerah bagus. Saya kerjanya di tempat yang bagus, saya punya visa kerja, saya nggak ilegal. Kenapa mau meninggalkan itu? Orang malah berusaha supaya dapat. Kok bisa meninggalkan Amerika, ya kan, yang lebih nyaman, yang bagus, ke satu kota, ya kan, Manado yang waktu itu belum seperti sekarang, ya kan, masih lebih terbelakang, jalannya sempit, nggak ada mall, nggak ada fasilitas lah, ya kan, begini. Kenapa bisa taat? Karena ketaatan Kristus. Amin, saudara. Kenapa ada buah? Kenapa bisa berdoa bertahun-tahun? Yang lain nggak mau. Kok bisa? Waktu Tuhan bilang, jangan pindah dulu ke Amerika, belum. Kenapa bisa taat? Karena fokus kepada Yesus. Kepada ketaatan Kristus. Dari situ buahnya. Kita mau taat karena kita tahu kita dikasihin. Dia selalu mengasihin kita. Wow, thank you Jesus. Gak ada rasa takut, gak takut kurang, gak khawatir mengenai hidup saya loh. Iya kan, saya biasa di Jepang naik kereta, di Amerika naik mobil nih. Harus, waktu itu saya maksudnya di Manado belum ada kendaraan, cuma naik turut angkot, saudara, naik kendaraan umum. Kenapa bisa? Terus tapi dengan senang hati. Kenapa? Nggak ada yang paksa saya kok. Amin, nggak ada yang suruh saya. Kenapa? Dengan rela hati. Karena ketaatan Kristus, buahnya adalah apa? Bebas dari ketakutan. Takut kurang, orang pikir apa? Nggak peduli. Saya enjoy aja naik turun angkot, ya kan, bawa anak saya, ya kan ke supermarket,
Ya kan biasa di Amerika semua wah ini di Manado. Berapa? 25 tahun lalu loh. Nggak seperti sekarang. Kenapa? Karena ketaatan Kristus mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Dan kita jadi apa? Bisa beribadah kepada Allah yang hidup, yang berkenan, karena kita tidak melakukan untuk menyenangkan orang. Jadi waktu saya di Manado juga, kita harus, karena gereja kan harus di bawah denominasi. Saya lihat denominasi itu tidak sesuai firman. Saya keluar, saya nggak mau. Kenapa? Oh, padahal begini dan begitu, ntar dapat kehormatan. Hei, saya bilang nggak sesuai. Kenapa tidak takut? Wah, dimaki-maki orang, saudara. Wah, begini dan begitu. Tapi saya nggak marah, saya nggak dendam. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa nggak takut makian orang? Karena firmannya jadi patokan. Ketaatan Kristus. Wow. Haleluya, itulah kasih Allah yang sempurna. Kita nggak bisa ngadepin pertempuran rohani kalau kita tidak tinggal di dalam ketaatan Kristus. Karena yang mengatasi iblis adalah Dia. Amin. Jadi nomor 1, teguhkan diri saudara di dalam ketaatan Kristus. Dari situ gambaran saudara akan berubah. Imajinasi saudara akan berubah. Saudara nggak lagi melihat diri saudara seperti korban, lemah, selalu takut, ya kan? Seperti belum, saya belum, Allah belum terima saya sepenuhnya, Allah belum. Nah, itu ya, saudara akan rubah. Ya kan? Wah, karena ketaatan Kristus, dosa tidak diperintahkan kepada saya. Wah, Tuhan, terima kasih. Saya sudah dalam Kristus, saya adalah bagian tubuh Kristus. Saudara mulai melihat, saya sudah di dalam, bukan nanti di surga, saya sudah dalam Kristus sekarang. Haleluya, iblis sudah dikalahkan. Nah, oke, sebelum ini selesai, saya kasih contoh sebelum saya tutup. Contoh begini, waktu itu ada satu orang yang, nah ini kan, dokter bilang, saudara dengar lagi ya, kalau saudara pernah dengar, saudara sabar. Dokter bilang, jantungmu ada yang bocor. Wah, nah itu kan, dia mulai lihat imajinasi, ya kan, mungkin parah sekali dalam imajinasi dia. Nah, dokter nggak kasih detail, mungkin bocornya cuma sedikit, bisa diatasin. Itu enggak, jadi dalam imajinasi orang itu, karena udah dengar berita itu yang harusnya ditundukkan, dia nggak tundukkan, dia nggak tahu mengenai hal ini, karena ke satu gereja yang tradisi, yang masih campur perjanjian lama, sehingga dia nggak tahu kan, sehingga dia takut, selalu ada ketakutan, waduh jantung saya bocor. Itu sampai beberapa tahun, 3 tahun lebih, akhirnya dia masuk rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak copot itu imajinasi, dia nggak tundukkan. Kenapa nggak bisa baca firman? Kan ini firman yang saya baca. Kenapa nggak bisa ngelihat? Karena didoktrin terus. Belum, kamu harus begini, kamu seolah-olah belum ditebus. Seolah-olah pelanggarannya belum semua diampunin. Ya kan, karena yang ngajar juga belum tunduk. Dianya juga dapat begitu kan. Sehingga ada rasa takut. Makanya nggak bisa ngatasin. Akhirnya masuk rumah sakit. Ya kan? Nah, kemudian ada satu orang yang kita ajar ke situ, didoakan. Enggak, gini, firman ngomongin, dia didoakan. Setelah itu suami saya pergi, didoakan penuh Roh Kudus. Dari situ, akhirnya dokter nggak bisa ketemu loh, dia sakit apa. Karena dari rasa takut, kalau dia terus begitu, dia bisa mati. Karena makin lama bisa mati loh. Itu 1 Korintus 11 bilang, tidak tahu membedakan tubuh Kristus apa, tidak tahu sudah ditanggung, sehingga banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang tidur. Pulang sebelum waktunya. Nah, mulai dari situ, dari imajinasi. Ya kan? Ya kan, jadi dikatakan juga di 2 Petrus 1 ayat 9 dikatakan bagaimana kalau kita lupa, seseorang lupa dosanya sudah diampunin, dia akan buta dan picik. Jadi kalau baca firman nggak bisa ngelihat. Mungkin dia pernah baca itu ayat itu. Kenapa nggak kelihatan? Karena sudah diulang-ulang tuh. Oh belum, kamu belum. Tuhan masih bisa tolak lagi. Padahal kan nggak sesuai. Oke? Nah sekarang contohnya. Nah karena Tuhan terus didik saya, ayo dengar terus mengenai Yesus begini apa. Oke, jadi waktu itu saya pernah cerita, saya pernah jatuh itu, puji Tuhan, begitu jatuh, saya langsung ngomong firman, saya kebenaran Allah, saya sudah diampuni, Yesus Kristus, sehingga waktu saya jatuh, nggak ada yang patah, puji Tuhan, padahal jatuhnya keras sekali, nggak ada yang patah gini, ya kan, tapi kena kehantam ini, rusuk saya, sama, tong sampah yang melamin ya, nggak tajam tapi melamin, jadi plastik yang keras. Nah karena hantamnya keras kan agak sakit ya, jadi memar gitu loh. Nah ini saya lagi bicara mengenai bagaimana iblis bekerja dan bagaimana saudara tundukkan. Itu mengenai apa aja lah, pelayanan, bisnis atau apa, ya kan yang nggak sesuai firman. Jadi waktu itu
Saya singkat sekali karena ini udah 1 jam ya, saya berusaha jangan lebih. Tapi nggak apa-apa, saudara, ini penting, ini sangat penting. Jadi, nah, karena pernah iblis tanam di dalam diri saya waktu kecil, saya dengar mengenai luka dalam. Wah, kita kan dulu sebelum lahir baru pernah dengar, mungkin nonton apa dengar yang macam-macam, sehingga sudah ada benih ketakutan di dalam diri saya kan, ada satu benteng ya toh yang iblis sempat tanam dari kecil di jiwa ya. Jadi waktu saya ke salon temenin anak saya, kan salon itu banyak kacanya. Nah, iblis kan cari waktu karena udah ada takut. Ya kan? Dia kemudian saya lihat di kaca. Nah, karena sudah ada takut, buka pintu sama iblis, ya toh. Bukannya saya nggak sadar pikiran itu. Saya lihat di itu seolah-olah bagian saya ini tuh bengkak, saudara. Nah, di situ mulai, wah, mungkin ada luka dalam, mungkin ada organ saya yang luka. Dari apa? Dari ketakutan, ya kan? Dan dari situ, saudara tahu nggak? Itu cepat sekali loh, saudara. Setelah saya gitu, pikiran itu saya terima. Saya lagi nggak sadar, lagi nggak pegang teguh pengakuan siapa saya di dalam Kristus, lagi nggak berdiri atas firman, lagi nggak pakai senjata rohani. Kita harus pakai loh. Setiap hari kita harus akuin kita siapa di dalam Kristus. Harus ada ayat yang kita akuin, 1-2 ayat. Ya kan, saya dibenarkan karena Kristus. Itu yang tadi ayat-ayat itu ya. Yang pengalaman saya udah harus ada. Nah, saya lagi nggak pakai. Oke, ini berapa tahun lalu. Jadi kan iblis kena itu panah api. Saudara tahu nggak? Langsung saya merasa sesak. Saya seperti lemes. Mulai sesak, saudara. Udah gitu, kita mau pindah dari gedung itu ke gedung yang lain. Saya minta anak saya pegangin tas saya. Tas saya tuh agak besar. Tadi nggak apa-apa, terus karena saking lemes, karena takut ya, lemes, sesak napas, saya suruh anak saya pegang. Terus jalannya juga jadi pelan, saudara, karena saya takut. Oh, jangan-jangan organ saya ada yang luka karena kehantam itu. Saya jalan pelan-pelan, sembari pelan-pelan napas. Nah, itu mulai bekerja itu. Terus kita ke ATM kan, harus keluarin uang. Nah, kalau kita udah kebiasaan, mungkin saya nggak setiap hari waktu itu, mungkin lagi nggak pakai hari itu. Tapi karena sebelum-sebelumnya sudah ada kebiasaan yang Tuhan bekerja dalam saya untuk lihat lagi ayatnya, baca firman, ngakuin jati diri saya, ngakuin Yesus ketaatan Kristus, sehingga sudah ada dasarnya. Sudah ada dasar. Kalau kita sudah bangun dasar itu, ya kan, fondasi kita lebih gampang, saudara. Sangat menolong, saudara, bertekun. Ya kan, sehingga waktu ada saat kita lagi lemah, nah, saya kan udah kan dari itu. Karena udah biasa, dari situ saya diem, Roh Kudus penolong, Roh kebenaran itu mulai, ayat-ayat itu muncul dari dalam saya loh. Biarpun gitu, karena iblis bilang gini, ini kan bukan penyakit, ini kan salahnya kamu. Kan Yesus cuma nanggung penyakit. Dia ada aja alasannya, saudara. Makanya waktu orang Israel makan domba, Tuhan kan bilang, sisanya gak boleh didiemin, sisanya semua harus dibakar. Itu gambaran ketaatan Kristus yang sempurna. Mau punya masalah karena celaka, kayak waktu itu ada orang yang celaka misalnya kan, dia karena celaka, aduh belakangnya sakit lah, ntar ada yang patah, tetap sembuh loh, walaupun bukan penyakit. Kenapa? Karena ingat, domba itu semuanya sudah dibakar. Yesus ketaatan yang sempurna, dia sudah tebus semuanya. Tapi waktu itu sempet kan iblis bohongin saya karena udah ada dasar takut kan. Jangan-jangan gitu loh, saudara. Jadi saya nggak pakai otoritas untuk rasa takut waktu itu, ya udah kena. Tapi kemudian Roh Kudus, ayat itu, bagaimanapun juga saya udah ditanggung, saya sudah pelanggaran, saya sudah itu mulai keluar tuh. Tiba-tiba saya jadi ada satu kekuatan, saya mulai ngomong ayat. Saya udah ditebus, mau apapun juga, oke lah. Kenapa saya jatuh? Karena saya salah, saya kesal sama orang, saya jadi tersandung. Kalau kita terlalu fokus sama perbuatan orang, bisa tersandung. Yesus bilang, matamu harus ke aku ya. Kamu lari perlombaan iman, matamu ke aku, jangan kemana-mana. Termasuk ke hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, suami, istri, jangan, matamu ke aku, supaya kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Tapi waktu itu mata saya ke orang, saya tersandung, sakit, kesel saya. Saudara nggak pernah kesel. Saya kesel. Saya udah tahu, ya kan, ini tersandung. Akhirnya saya udah
terima pengampunan. Jadi waktu itu ayat-ayat saya mulai ngomong, mulai ada keberanian, iya saya gini, ayat itu mulai bermunculan. Pedang roh, baju jirah, ya kan, perisai iman, itu mulai keluar. Saya jadinya ada keberanian, saya langsung tolak. Saya bilang, nggak boleh. Saya udah ditebus sepenuhnya. Karena Yesus, saya ngomong ayat-ayat itu, saya tolak. Apa yang terjadi, saudara? Langsung saya normal. Langsung itu rasa lemah, sesek, itu semua pergi. Amin, saudara. Gimana pertempuran rohani? Saya nggak bisa nolong yang lain kalau saya nggak bisa atasin apa yang di dalam saya. Gimana saya jadi berkat? Saya nggak, kalau saya nanti kalau orang itu pulang duluan kan sayang. Kayak waktu saya tadi cerita, waktu COVID ada pendeta yang kena juga sampai meninggal, masih muda. Dunia butuh karunia di dalam dia. Iblis itu licik. Kalau dia nggak bisa stop orang, iblis akan dorong orang. Pakai tekad lah, semangat dari jiwa supaya orang itu jatuh. Makanya kita sabar. Maksudnya sabar itu bukan berarti harus lama. Sabar itu jangan gelisah. Jangan mau cepet-cepet. Jangan terus kita dorong. Sedangkan masih banyak hal pokok yang belum benar jelas. Teguhkan diri kita dulu. Jangan geser dari fondasi ini. Karena kita hanya bisa mengatasin dengan ketaatan Kristus. Kita hanya bisa meruntuhkan tembok-tembok imajinasi di dalam diri kita. Kebiasaan iri, kebiasaan sombong, merasa diri bisa, itu juga. Atau minder, itu semua bukan berdasarkan ketaatan Kristus. Itu manusia lama kita. Allah mau kita lebih sadar Kristus, apa yang dia sudah perbuat. Jadi bukan kitanya sudah disalibkan, kita tunduk aja sama firman-Nya. Kalau kita ada diganggu, saya pernah, karena latar belakang saya dibilangin semuanya bisa, cara apa juga bisa ke Tuhan, nggak usah melalui Yesus. Itu butuh berapa bulan buat saya loh, perbarui. Enggak, firman-Nya bilang gini, firman-Nya baru itu rontok, saudara. Kenapa? Karena sudah didoktrin bertahun-tahun seperti itu, benteng yang menentang. Habis itu kitanya harus izin. Saya akan berdoa ya supaya Tuhan bekerja di dalam diri saudara dan saya untuk kita mau, ya kan, mau lebih lagi bertekun, merubahkan imajinasi, meruntuhkan tembok-tembok, ya kan, untuk kita berhenti menyalahkan orang, ya kan, kita nggak usah fokus ke orang, kita fokus kepada ketaatan Kristus. Kita rubah ini pikiran, cara pikir yang terus-menerus membuat kita jadi kalah. Kita nggak bisa ngadepin. Harusnya kan iman, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah dia selain yang percaya Yesus adalah anak Allah? Kita hanya bisa karena Kristus, karena ketaatan yang sempurna. Seluruh pelanggaran kita, dia sudah selesai, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan satu kali selamanya kita sudah dikuduskan. Haleluya. Karena terima kasih Bapa, di dalam nama kami berdoa untuk siapapun yang mendengar ini, supaya ini menjadi pewahyuan kepada kita semua Bapa, tubuh Kristus, bahwa karena ketaatan Kristus Engkau bekerjalah di dalam kami Bapa, menciptakan keinginan, kemauan untuk kami meruntuhkan benteng-benteng, tembok-tembok, imajinasi yang gak benar mengenai diri kita, soal pelayanan, soal bisnis, gambaran, identitas kami terutama, supaya kami gak melihat diri kami seperti kami belum benar, seperti kami belum diterima, seperti kami belum dikuduskan, supaya itu digantikan Bapa dengan imajinasi yang sebenarnya, sehingga kelakuan kami akan turut dengan imajinasi yang benar. Haleluya. Yang kami lihat di dalam diri kami, bagaimana kami sudah ditebus sepenuhnya, selamanya oleh karena ketaatan Kristus, sehingga kami bisa berdiri di atas ketaatan Kristus, dan kami bisa meruntuhkan tembok-tembok cara pikir, hal yang gak benar, perkataan-perkataan yang membuka pintu bagi bisa di-stop dari hidup kami, akan anak kami, keluarga kami, pelayanan, apapun, sehingga haleluya, kemenangan itu yang sudah dibeli oleh darah Yesus itu lebih lagi dinyatakan, kasih-Mu yang sempurna lebih lagi dinyatakan kepada diri kami secara pribadi. Itu menjadi sesuatu bagian dari fondasi kami, bukan lagi jerih payah kami, kesungguhan kami, dedikasi kami, tapi
ketaatan Kristus, sehingga kami, haleluya, kami bisa terus-menerus beribadah kepada Engkau dengan cara yang bisa yang diterima oleh Engkau, yang berkenan kepadamu, sehingga kami bisa terus-menerus setia, kami bisa terus-menerus konsisten Bapak, bukan dari jiwa kami, bukan dari tekad, bukan dari semangat, tapi dari roh kami yang baru, dari roh-Mu yang konsisten, yang tidak pernah lelah Bapak, menopang kami, membantu kami, mengurapi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan saat ini dalam nama Yesus kami kutuk segala akar-akar pengajaran yang mencoba memenjarakan kami kembali, sehingga ada rasa takut seperti belum ditebus. Itu dikutuk dari kami semua, dicabut, dipatahkan di dalam nama Yesus. Kasih karunia, pewahyuan akan Yesus Kristus makin ditambahkan dalam diri kami, dalam tubuh Kristus, kami semua di P3H ini dan keluarga kami, bagi kemuliaan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan memberkati. God bless.